2 pasukan elit TNI Angkatan Laut, Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, dan Komando Pasukan Katak, Kopaska, dikerahkan untuk mengamankan agenda konferensi tingkat tinggi, KTT, G20 di Bali, 15–16 November tahun 2022. Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL, Laksamana Yudo Margono menyebut 2 pasukan khusus ini akan berjaga di atas kapal perang Republik Indonesia, KRI, TNI AL yang turut dikerahkan. Ada pasukan khusus dari Denjaka, kemudian Kopaska yang on board di KRI tersebut, kata Yudo di Jakarta Utara, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Secara keseluruhan, Yudo menjelaskan, TNI AL mengerahkan 12 KRI kombatan yang mempunyai helidek. Yudo memerintahkan agar setiap KRI membawa helikopter. KRI yang disiapkan adalah KRI yang siap tempur dan ini adalah mengamankan pemimpin-pemimpin negara, tegas Yudo. Selain itu, TNI AL juga mengerahkan 3.000 personelnya yang berasal dari Korps Marinir TNI AL, pengawak KRI, maupun personel dari Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, maupun Pangkalan TNI Angkatan Laut, Lanal, seperti Lantamal 5, Lanal Banyuwangi, maupun Lanal Benoa, ujar Yudo. Yudo menambahkan, pihaknya akan melihat sejauh mana kesiapan personelnya dalam melaksanakan tugasnya. Dalam waktu dekat, dirinya akan menyaksikan pelaksanaan tactical floor game atau semacam simulasi yang dipimpin oleh Panglima Komando Armada II, Pangko Armada II, Laksamana Muda, Laksda, TSNB Huta Barat. Di G20, Huta Barat bertugas sebagai Komandan Satuan Tugas Laut, dan Satgasla, Pengamanan Sektor Laut G20. Saya pengen lihat bagaimana sistem pengamannya besok. Saya selaku pembina, saya juga ingin tahu bagaimana Pangko Armada II dalam menyelenggarakan pengamanan G20 dengan unsur-unsur gabungan dari Armada 1, 2, 3, sehingga dengan marinir juga di sana, imbuh dia. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan, terdapat 18.030 personel yang dikerahkan untuk mengamankan titik VVIP kepala negara partisipan G20. Dari total jumlah personel ini, terdapat 3.200 personel Polri, 492 personel dari institusi lain, dan sisanya prajurit TNI. Andika juga sudah membentuk beberapa satuan tugas, Satgas, yang mencakup Satgas VVIP, Satgas Laut, dan Satgas Udara. Andika menjelaskan, Satgas VVIP bertugas untuk mengamankan kepala negara partisipan G20. Satgas VVIP hingga kini sudah menyiapkan paket pengamanan dengan estimasi 42 kepala negara. Sedangkan Satgas Laut akan mengerahkan 12 kapal perang Republik Indonesia, KRI, milik TNI Angkatan Laut. Nantinya, alat utama sistem persenjataan, Alutsista, Matra Laut ini akan mengamankan titik lingkar Pulau Bali, termasuk pengamanan atau pendampingan terhadap kapal militer negara-negara partisipan yang mungkin akan dikirimkan, ujar Andika dalam konferensi pers virtual, Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Sementara, Satgas Udara akan melibatkan 4 pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara, masing-masing 2 jet tempur F-16 serta 2 jet tempur Sukhoi terdiri dari Su-27 serta Su-30. Satgas ini juga menyiapkan 13 helikopter yang mencakup 5 helikopter TNI AL, 2 helikopter TNI AD, dan 6 helikopter TNI AU. Di samping itu, Satgas Udara juga menyiapkan 2 pesawat Hercules, masing-masing khusus medis dan angkut. Selain itu kami menggelar 1 pesawat Boeing VIP apabila diperlukan sebagai tambahan. Kemudian juga ada pesawat Boeing jumlahnya 2 yang fungsinya sebagai pengintai. Jadi secara umum itu yang kami gelar, jelas Andika. Tak hanya itu, Satgas Udara juga melibatkan 19 pangkalan udara, Lanut, yang terbentang dari Sumatera kecuali Aceh, Jawa, Bali, Lombok, serta Kalimantan yang berada di Banjarmasin dan Balikpapan, termasuk pelabuhan.